Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke dalam kisah dan cerita Abu Nawas menipu komandan kerajaan, dan untuk mengembangkan video-video Abu Nawas dari channel kami, jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi lonceng terlebih dahulu. Terima kasih. Kisah dan cerita Abu Nawas menipu komandan kerajaan. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai menikmati secangkir teh di teras rumahnya. Tidak lama kemudian, lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang bersantai, sang komandan pun berhenti, bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu. Sang komandan bertanya, "Wahai Tuan, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" Tanya komandan yang rupanya tidak mengetahui jika yang ditanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan Baginda Raja, dan ia adalah penasehat kerajaan pada masa itu. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi tanpa terima kasih dan permisi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Hal ini tentu saja membuat para tentara berang karena merasa telah dipermainkan oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. "Wahai Tuan, kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan geram. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu," kata komandan. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si tuan ini karena sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan," lanjut komandan. Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, panglima bersikap biasa saja. Malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan sangat heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, karena ketidaktahuan mereka," kata panglima itu dengan sangat lembut.
Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seketika berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya. Jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui sebelumnya bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima." Kata komandan lagi, "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya. Oleh sebab itu bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan," kata Abu Nawas. "Anda benar Tuan," jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sekian kisah dan cerita Abu Nawas menipu komandan kerajaan. Untuk melanjutkan kisah dan cerita Abu Nawas pada episode di video-video berikutnya dari channel kami, jangan lupa klik subscribe, like, komen, share dan klik notifikasi lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.